Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya berarti ya. Soal nomor 5-nya kita hapus dulu. Jadi kalau misalkan ada pertidaksamaan ataupun persamaan, biasanya kalau emang terutama untuk pertidaksamaan ya. Kalau pertidaksamaannya kalian bisa gambar ya it's better ya kan kalau emang udah tahu. So kalian nggak perlu namanya ngecek-ngecek satu-satu ya. Oke, so langsung aja ke nomor 6. Diberikan tiga sistem pertidaksamaan linear, ya, ada tiga. Jika A, B, C berturut-turut adalah banyak pasangan bilangan bulat X yang memenuhi satu 2 dan 3, ya, A-nya yang satu, B-nya yang 2 dan C-nya yang 3, maka bagaimana hubungan antara A, B, dan C-nya? Oke, dari yang pertama ada pertidaksamaan X tambah Y sama, lebih kecil sama dengan 3 2X ini berarti kita akan gambar terlebih dahulu ya. Oke, X tambah Y lebih kecil sama dengan 3. So berarti kalau ketika X-nya 0 pasti Y-nya 3. Cuman kalau emang udah biasa gambar, kalau kalian mau melewati tahap ini pun juga tidak ada masalah. Kemudian untuk ketika Y-nya 0, maka X-nya 3. Kemudian untuk 2X tambah Y, 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 2, maka ketika X-nya 0, Y-nya itu 2, dan ketika Y-nya 0, maka X-nya itu akan sama dengan 1, ya. Yaudah, dari yang pertama kita akan gambar dulu, kita plot gambarnya. Katanya yang pertama adalah X-nya 0, ini berarti 0,3, dan kemudian ini 3,0 ya. Nah, ya udah kita gambar kurang lebih di sini ya. Terus di sini juga 1 2 3, 1 2 3. Ini 1 2 3. Oke, so untuk yang pertama gambarnya seperti ini ya, kurang lebih. Kemudian untuk yang satunya lagi, ketika X-nya 0, berarti 0,2. Kalau ini adalah 1,0. Berarti ini sama 0,2 di sini. Dan kalau kita lanjutkan seperti ini ya. Nah, cuman karena berhubung yang dipakai cuman di wilayah di wilayah ini ya. Ini adalah kuadran 1. So, berarti dari gambar ini daerah arsennya itu ada di mana sih? Nah, daerah arsennya itu ada di sini. Ya. Berarti kira-kira bilangan bulat X sama Y-nya ada berapa? Oke, saya akan remake gambarnya dulu bentar ya. Oke, udah ada ininya. Jadi biar enak gambarnya dilihat, biar beda juga. Berarti X tambah Y lebih kecil sama dengan 3. Berarti ini X-nya 0, Y-nya 3. Terus kemudian ketika Y-nya 0, X-nya 3, Y-nya 0. Oke, kemudian untuk yang garis yang kedua adalah 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 2. Maka jadinya adalah X sama dengan 1 ketika Y-nya sama dengan 0, atau ketika X 0, Y-nya 2. Terus ketika X-nya 1, Y-nya 0. Yaudah, dari sini kita gambar dulu yang pertama ya, bagian yang pertamanya. 3 itu di sini ya, kurang lebih ya. Terus kemudian untuk Y sama dengan 3 itu, atau di sini nih, ini adalah X-nya 0, Y-nya 3. Kemudian kalau di sini nih adalah 3,0. Oke. So, langsung kita tarik garis aja. Nah, kemudian untuk yang orange, berarti ketika X-nya 0, Y-nya 2, berarti di sini 0,2. Kebalik ya. kebalik, sorry. Ini 30. Wait. Ini adalah 0,3 3,0. Nah, ini baru 0,3. Kalau yang ini adalah 0,2. Kemudian di sini 1,0. Barulah kita tarik gambarnya, kita tarik garisnya, dan ternyata mereka berpotongan di luar dari kuadran 1. Dan kalau kita cek, maka bisa kita pastikan bahwa daerah yang merupakan himpunan penyelesaiannya adalah yang di sini, ya. Oke, saya yakin kalian harusnya udah bisa lah ya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya.
tinggal menggunakan daerah arsir ya. Ini adalah untuk X tambah Y lebih kecil sama dengan 3, tinggal pakai titik uji. 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 3 itu benar. Berarti mendekati titik uji, kecuali kalau kalian mau pakai cara bersih. Kalau benar dia malah menjauhi ya. Kemudian untuk 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 2, berarti 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 2, dan ternyata bernilai benar. Dan ternyata ini arahnya ke sini semua nih, ke bawah kiri semua. So bisa kita pastikan daerah himpunan penyelesaiannya adalah di sini. So di sini kan X sama Y-nya adalah banyak pasangan bilangan bulatnya. So di sini bilangan bulat yang mungkin dari yang biru ini adalah 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang titiknya itu ada 0,0, kemudian 1,0, kemudian 0,1, dan kemudian yang keempat adalah 0,2. Berarti untuk banyaknya penyelesaian di yang nomor 1 yang bilangan bulat, maka jawabannya ada 4. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 6. Berarti ketika X-nya 0 maka Y-nya 2. Dan kemudian ketika Y-nya 0, X-nya itu 3. Nah kemudian kalau kita lanjut lagi, 3X tambah 2Y sama dengan 6, lebih kecil sama dengan 6. Berarti ketika X-nya 0 maka Y-nya 3. Dan kemudian ketika Y-nya 0 maka X-nya 2. Ya udah, kalau misalkan kita gambar lagi seperti ini. So lanjut aja langsung. 0,2 itu ada di sini kurang lebih ya. Kemudian sama 3,0. Oke, 3,0 di sini. X-nya 3, Y-nya 0. Langsung tarik garis saja. Kemudian untuk yang abu-abunya ini ketika X-nya 0, Y-nya 3. Ini 0,3. Kemudian X-nya 2, Y-nya 0, berarti ini ya di sini ya, 2,0. Berarti gambar garisnya akan seperti ini. Nah, dari sini kalau misalkan kita gambar ya, atau kita tentukan daerah arsirnya, sudah jelas sekali bahwa daerah arsirnya adalah daerah arsir yang di sini ya. Nah, tapi karena berhubung di sini kita mau nyari yang bilangan bulatnya, maka bilangan bulat yang mungkin adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, berarti di sini ada 5 titik ya. Yang B-nya berarti ada 5 titik. Yang pertama adalah 0,0, kemudian 0,1, kemudian 0,2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sorry ya, 6. B-nya tuh 6. 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 2,0, dan 1,1 ya. Dimana kalau ini ya tinggal kalian cek aja ya berdasarkan titik uji juga boleh. Ini nanti arahnya ke sebelah kiri gitu ya. 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 6. Dan karena benar berarti mendekati titik uji. Dan untuk yang ini juga sama ya. Oke. Nah tapi saya nggak gambar arah arsirannya, karena I think kalian harusnya udah bisa ya, bisa membayangkan. Terkecuali kalau emang kalian perlu gambar sendiri ya silakan. Dan yang ketiga, kita punya gambar, kita punya apa nih, yang pertama adalah X tambah Y sama dengan 3. Oke, X tambah Y sama dengan 3 itu yang merah. Jadi 3,0 sama 0,3. Kemudian untuk 3X tambah 2Y itu ternyata yang abu-abu. Berarti 2,0 itu di sini. Dan kemudian satunya lagi adalah 0,3 di sini juga ya ternyata. Oke. X-nya 0, Y-nya 3. Oke. Nah, sekarang langsung kita gambar aja garisnya seperti ini.
Nah, dan satu lagi seperti ini. Dan ternyata di sini bisa kita simpulkan bahwa daerah himpunan penyelesaiannya itu akan kurang lebih ada di sini, ya. Set, 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 seperti ini ya. Nah, ya udah, berarti mana nih yang termasuk penyelesaiannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, so ini ada yang salah dikit lah ya. Ternyata yang satu ini adalah 3x tambah 2y lebih besar sama dengan 6 ya. Tapi kalau secara gambar grafik sama, so untuk himpunan penyelesaiannya adalah di antara yang ini nih. Set, yang dalam sini ya, yang dalam sini nih. Sehingga untuk x yang bilangan bulat itu adalah 1, 2, 3. Ada lagi? Nah, kalau kalian gambarnya bagus, sebenarnya ini juga termasuk ya. Nih, ya di bagian sininya. Kalau lebih rinci lagi, jadi bisa kita pastikan ternyata ada 5 titik ya untuk himpunan penyelesaian dari si yang nomor 3. Yang pertama adalah 2,0, kemudian 3,0, kemudian 0,3, kemudian 2,2, 1,2 ya. Nah, jadi ketika x-nya 1, y-nya 2. Nah, karena kan kalau kita cek yang di merah juga sama ya. X-nya itu ketika kita masukkan 1, maka y-nya itu adalah 2. Ya, sehingga 1 tambah 2 ya sama dengan 3. Kemudian 2,1 ya. Oke. So di sini kita udah punya nilai A-nya 4, B-nya 6, C-nya 5. Berarti kira-kira bagaimana hubungannya? Maka B itu lebih besar daripada ini A-nya 4, B-nya 6, C-nya 5. Berarti ya B lebih besar daripada C, lebih besar daripada A. Yang mana tuh? Ya, yang B jawabannya ya. A lebih kecil daripada B, lebih kecil daripada A lebih kecil daripada C, lebih kecil daripada B. Atau B-nya lebih besar ya, atau paling besar. Oke, so untuk nomor 6 seperti itu. Jadi kalau misalkan ini nomor 6 itu ya emang kalau kita gambarnya ngasal, I think kalau nggak ada kertas coret-coretan seperti itu, maka bisa kita pastikan kayaknya ada yang kurang-kurang lah ya terkait dengan gambarnya. Oke, so kita lanjut aja langsung ke nomor 7. Oke, untuk nomor 7 ini soal yang lumayan tricky juga ya, nomor 7. Kita hapus dulu untuk nomor 6-nya. Dan untuk soal nomor 7 adalah seperti ini. Dan ditanya adalah nilai 1 tambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 pangkat 3 ditambah bla 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 sampai 2016 dikali dengan 2 pangkat 2015 adalah dalam bentuk yang simple gitu ya. Kira-kira jawaban yang mana nih? Oke. Ini kalau kita kerjakan secara aturan notasi sigma ya. Berarti kan kalau dari 1 ditambah 1 ditambah 2 kali 2 ditambah dengan 3 kali 2 pangkat 2 ditambah dengan 4 kali 2 pangkat 3, berarti ini sebenarnya ya akan memenuhi persamaan atau memenuhi rumus seperti ini. Oke, 2 ini berarti kan sama aja kayak suku n-nya atau un-nya adalah si n dikali dengan 2 pangkat n dikurang 1 ya. Atau kalau mau bisa lebih sederhana lagi juga boleh n dikali dengan 2 pangkat n per 2 pangkat 1, sehingga untuk persamaan un-nya adalah setengah dikali n dikalikan dengan 2 pangkat n. Nah, kira-kira kalau misalkan kita mau mengerjakan ini, kira-kira bagaimana sih? Nah, ini ada suatu sifat notasi sigma ya. Jadi di sini yang ditanya ya, yang ditanya sebenarnya adalah dari sini adalah sigma dari setengah n dikali dengan atau sigma dari n dikali dengan 2 pangkat n kurang 1, dan dimana n-nya mulai dari 1 sampai dengan 2016 ya. Karena kalau misalkan ini kalau kita bikin kan sebenarnya ini adalah 1 dikali dengan 2 pangkat 0 ya. Nah, terus 2 kali 2 pangkat 1
3 dikali 2 pangkat 2, 4 kali 2 pangkat 3 sampai ke sini. Ya udah, kira-kira ini kan sama aja ya bentuknya ya, sorry. Ini bentuknya sama aja dengan N sama dengan 1, 2016, yaitu adalah setengah N dikali dengan 2 pangkat N. Nah, di sini kalau misalkan mungkin ya, kalau kita punya sifat yang langsung seperti ini, itu nggak ada masalah. Tapi ternyata kita punya rumus ya, atau kita punya sifat seperti ini, notasi sigma ya. Sigma N, Oke, jadi kita punya rumus seperti ini, dimana rumusnya itu adalah ini N dikali dengan 2 pangkat N ya. Itu rumusnya adalah seperti ini, 2 dikali dengan 1 ditambah dengan N kurang 1 dikalikan dengan 2 pangkat N ya. Rumusnya itu seperti ini. Ya udah, karena berhubung kita sudah punya seperti ini ya, kita gampang lah ya untuk mengerjakannya. Jadi kalau misalkan ini nih yang yang rumus yang ini, kalau kita bikin barisannya, itu barisannya begini. Barisannya tuh 1 kali 2 pangkat 1 ditambah dengan 2 kali 2 pangkat 2 ditambah dengan 3 dikali dengan 2 pangkat 3 sampai bla 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 sampai 2016 dikali dengan 2 pangkat 2016. Atau ini bisa kita singkat yang namanya N dikali dengan atau UN-nya rumusnya adalah N dikali dengan 2 pangkat N. Ya udah, berarti langsung kita kerjakan aja dari rumus yang ini, karena kan kita punya rumus yang ini ya, sigma N dikali dengan 2 pangkat N. Ya udah, berarti sigma dari N sama dengan 1 sampai 2016 dari setengah kali N dikalikan dengan 2 pangkat N, maka ini hasilnya adalah setengah dikalikan dengan sigma N sama dengan 1 sampai 2016 dari N dikali dengan 2 pangkat N ya. Dapat dari mana ini? Jadi kalau ada berupa koefisien di sini, maka koefisiennya bisa kita depankan saja ya. Nah, jadi sifatnya tuh seperti ini ya. Sifat dari notasi sigmanya adalah sigma dari K dikali dengan UN, itu akan sama dengan K dikali dengan sigma dari UN-nya itu sendiri ya. Jadi koefisiennya atau konstanta ya, kalau kita bisa bilang koefisien ya, karena kan di sini ada variabelnya. Oke, langsung kita keluarkan saja. Ya udah, langsunglah kita hitung jadinya. Berarti setengah dikali dengan, langsung masukin rumusnya, berarti dikali dengan 2 dikali dengan 1 ditambah dengan 2016 dikurang dengan 1 dikalikan dengan 2 pangkat 2016. Ya udah, langsunglah ini kita coret, setengah kali 2 kan 1 ya jawabannya, sehingga hasilnya adalah 1 ditambah dengan 2015 ya kan, karena 2016 kurang 1 kan 2015 dikalikan dengan 2 pangkat 2016. Atau kalau kita lihat dari bentuknya di jawaban adalah 2015 dikali dengan 2 pangkat 2016 ditambah dengan 1. Maka jawabannya adalah yang D ya. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan ini kan rumus yang emang nggak tahu ya, tiba-tiba ada aja, karena emang hanya bisa dipakai untuk yang suku atau suku N-nya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan nggak kayak gini ya, nanti mungkin rumusnya bisa beda lagi. Nah, kira-kira bagaimana kalau misalkan kita nggak ngerjain atau kita nggak pakai ini deh? Kita nggak pakai ini bisa nggak? Bisa. Karena sebenarnya kan ini adalah barisan, yang artinya jawabannya ini nanti akan ada pola ya. Jadi emang ini jatuhnya adalah ngecek satu-satu. Jadi kalau misalkan untuk yang A deh, untuk yang A, kalau misalkan kita lihat rumusnya ini, berarti kan tadi kita punya bahwa di sini N-nya itu adalah 2016 paling mentok. Berarti kalau 2016 kali dengan 2 pangkat 2015, maka rumus jadinya atau rumus totalnya adalah N dikali dengan 2 pangkat N kurang 1.
Nah, ini kita coba aja ya. Kita coba aja kalau misalkan berarti kan kalau misalkan kita ikutin dengan pola yang di atas ini, kita pakai 3 angka aja dulu. Jadinya berarti 1 ditambah dengan 1 dikali dengan 2 pangkat 0 ditambah dengan 2 kali 2 pangkat 1 ditambah dengan 3 kali 2 pangkat 2, maka jawabannya adalah 1 ditambah dengan 4 ditambah dengan 12. Yang jawabannya adalah 17. Jadi tujuan kita adalah kita harus ngecek nih kira-kira kalau pakai rumus sigmanya yang hasilnya seperti ini, apakah sama hasilnya. Dan kalau untuk mau meyakinkan lagi, kalau daripada wah ini cuma 3 angka doang nih yang dipakai atau 3 suku doang yang dipakai, oke sekarang kita tambahin ya, ditambah dengan 4 kali 3 pangkat 2 pangkat 3 ditambah dengan 5 dikali dengan 2 pangkat 4 ya. Jadi ini 1 tambah 4, oke 1 tambah 4 tambah 12 tambah 4 kali 8 32 tambah 5 kali 16 berarti 80, 112 124 ya, 44 tambah 80 124 tambah 5 129. Nah tujuan kita adalah mengecek kira-kira benar nggak sih. Berarti di sini kalau yang di atas ini ketika ini n-nya sama dengan 3 ya, kemudian kalau ini n-nya adalah 5. Ya udah sekarang kita cek dulu kalau dengan n-nya 3 bagaimana. Ternyata kalau n-nya 3 berarti 3 dikali dengan 2 pangkat 3 kurang 1, maka jawabannya adalah 3 kali 4 12. Ya udah jelas nih salah gitu kan ya, karena rumus dari total atau sigma dari sukunya itu tidak sesuai dengan yang kita hitung ya. Nah terus misalkan n-nya sama dengan 5, maka ya tinggal 3 kali dengan 5 dikali dengan 2 pangkat 5 kurang 1, maka jadinya 5 kali 2 pangkat 4, yang jawabannya adalah 80. Nah untuk yang B, juga kalian bisa cek ya, kalau misalkan 2016 pangkat 2015 ditambah dengan 1, maka rumusnya totalnya jadinya begini. N intinya ini jumlah hasil jumlahnya ya, n dikalikan dengan n pangkat n kurang 1 ya, 2016 dikali dengan 2 pangkat 2015, sorry ada yang salah nih, dikali dengan 2 pangkat 2015, jadinya rumusnya adalah n dikali dengan 2 pangkat n kurang 1 ditambah 1. Nah I think kalau kita lihat sebenarnya dari n sama dengan 3 ya, berarti 3 kali 2 pangkat 3 kurang 1 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 13. Dan ternyata untuk n sama dengan 5, jadi ternyata kalau kita cek pakai rumus sigmanya yang kayak gini, ternyata untuk 3 sama 5 aja udah nggak sesuai nih sama yang soal dasarnya. So sudah bisa kita pastikan ya jawabannya udah pasti salah ya. Tapi kalau misalkan mau ngecek satu-satu ya silakan. Dan kalau kita cek yang D, jadi yang C sama yang E kan karena udah salah, pasti jawabannya nggak mungkin sama dengan 17 atau 129. Tapi yang D yang merupakan jawabannya kan 2015 dikali dengan 2 pangkat 2016 ditambah dengan 1. Dari sini berarti kan rumusnya n kurang 1 dikalikan dengan 2 pangkat n ditambah 1. Sekarang kita cek untuk n sama dengan 3. Berarti kan jadinya 3 kurang 1 dikali dengan 2 pangkat 3 ditambah 1, maka jawabannya adalah 2 dikali dengan 2 pangkat 3 alias 8. 2 kali 8 kan 16, tambah 1 17. Nah untuk n sama dengan 5, jadinya 5 kurang 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 1, jadinya berarti 4 dikali dengan 16 ditambah 1, berapa tuh? Kok 2 pangkat 4 sih? Ini 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 ditambah dengan 1 sama dengan berapa? 4 kali 32 ya kan? Kan 128 nih. 32 kali 4 kan 128 ditambah dengan 1, maka jawabannya adalah 129.
Dan ternyata dari hasil pengecekannya, ternyata nilai yang sama dengan yang tadi kita cek di atas nih dengan manualnya, maka jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk terkait dengan ininya jumlahnya adalah berapa ya, kan ada polanya kan. Jadi kalau misalkan ini kita bisa bikin pola ya, barisan atau deret, karena kalau misalkan kita lihat dari barisan atau deret ya, pasti kan penjumlahannya itu kan membentuk pola ya. Jadi karena berhubung kalau kita cek manual jawabannya segini, dengan pola yang ada di pilihan gandanya kita cek siapa nih yang benar. Seperti itu ya. Oke, karena nggak bakal mungkin ini kita ngitung manual ya. Siapa yang mau ngitung manual ini jawabannya berapa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke nomor 20. Oh, 20 jauh amat ya. Ke nomor 8. Untuk soal nomor 8-nya adalah jika kita punya matriks. Jika kita punya matriks A sama dengan 0, 1, 5, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, dan ditanya adalah kira-kira nilai A dari 2 pangkat 2016 itu sama dengan berapa? Nah, kan nggak mungkin nih ya kan kita ngitung satu-satu ya kan. Kecuali kalau ini determinan still possible. Karena kalau untuk determinan dari sebuah pangkat itu kan ada rumusnya sendiri ya. Determinan A pangkat N itu adalah N dikali dengan determinan dari si A itu sendiri. Tapi karena berhubung ditanya hasil matriksnya itu berapa, nggak mungkin kita hitung semuanya sekaligus. Nah, sekarang kita cek apakah kalau misalkan kita lanjutkan ini, misalkan kita bikin A pangkat 2 sampai seterusnya, jawabannya berbeda. Nah, ternyata kalau misalkan kita lanjutin dan jawabannya akan membentuk yang seragam, maka bisa kita pastikan membentuk pola. Ya udah, sekarang kita kerjakan terlebih dahulu untuk A pangkat 2. Nah, berarti A pangkat 2 kan 015, 001, 000 dikalikan dengan 015, 001, 000. Ya udah, langsung kita hitung aja ya, baris 3 kolom 1, maka ternyata 0 kali 0 ditambah dengan 1 kali 0 ditambah dengan 5 kali 0 ya. Cuman kalau misalkan emang udah biasa ngerjain ya langsung aja jawabannya berapa tanpa harus menulis seperti ini. Baris 2 kolom 1 ternyata dikali 0 semua nih ya. 0 kali 0, 0 kali 0 tambah 1 kali 0. Baris 3 kolom 1 ya berarti sama aja ya. Berarti sebenarnya perkalian dengan kolom 1 ini kayaknya nggak ada gunanya ya. Karena jawabannya tetap bakal 0, 0, 0 semua. Kemudian baris 1 kolom kedua. Berarti 0 kali 1 tambah 1 kali 0 tambah 5 kali 0. 0 kali 1 tambah 0 kali 0 tambah 1 kali 0. 0 tambah kali 0 tambah 0 0 kali 1 ya, baris 3 kolom 1 baris 3 kolom 2. Berarti tambah 0 kali 0 ditambah dengan 0 kali 0. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, berarti baris 1 kolom 3 0 kali 5 ditambah dengan 1 kali 1 tambah 5 kali 0. Baris 2 nya kolom 3 0 kali 5 tambah 0 kali 1 tambah 1 kali 0. 0 kali 5 tambah 0 kali 1 tambah 0 kali 0. Maka kita akan punya nilai untuk A pangkat 2 nya ya. Kita simpulkan untuk A pangkat 2 nya jawabannya adalah berapa nih? 0. Terus ini jawabannya adalah 0 juga. Kemudian ini 0, ini 0, ini juga 0, 0 semua. Dan ini jawabannya adalah 1, ini 0, ini 0. Nah, kemudian kalau kita lanjutin lagi, bagaimana dengan A pangkat 3? Nah, A pangkat 3 ini sama aja kayak A pangkat 2 dikali dengan A kan. Berarti 001, 000, 000 dikalikan dengan yang namanya 015, 001, 000, maka akan hasilnya adalah berarti baris 1 kolom 1 karena dikali lagi dengan 0 semua, maka bisa kita pastikan hasil jumlah itu 0. Terus baris 1 kolom kedua
ternyata yang kita kalikan tuh hasilnya 0 semua ya. 0 kali 1 0, 0, 0, maka bisa dipastikan penjumlahannya juga 0. Ini juga sama ya. 0 kali 5 tambah 0 kali 1 tambah 1 kali 0, ya jawabannya 0. Dan ini kalau misalkan kita lanjutin, jawabannya hasilnya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0. Maka kalau kita lanjutkan lagi dengan misalkan A pangkat 4 sama dengan A pangkat 3 kali A lagi, misalkan kita lanjutkan lagi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 dikalikan dengan matriks 0, 1, 5, 0, 0, 1, 0, 0, 0, maka hasilnya akan selalu ya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, berarti dari sini semenjak dari A pangkat 3 ke bawahnya akan selalu hasil matriksnya adalah 0, 0, 0, 0, 0 terus. Maka kesimpulannya adalah A pangkat 2016 ini hasilnya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So, jadi jawabannya adalah ya yang A ya. Jadi kalau misalkan kita ngerjainnya pangkatnya agak banyak atau misalkan kita hitung panjang sekali, maka biasanya itu ada bantuan terkait dengan yang namanya pola ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk nomor 8 kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, jadi ternyata dengan untuk mencari A pangkat 2016 dengan matriks seperti ini, ternyata sudah membentuk pola dimulai dari A pangkat 3 yang jawabannya adalah 0 semua matriksnya. Nah, tapi mungkin aja kalau misalkan soalnya untuk A-nya ini kalau kita nggak kerjain hasilnya nggak 0, mungkin yang akan ditanya adalah A pangkat tertentu ya. Tapi itu kayaknya terlalu mudah karena itu pasti bakal masih bisa mau ngitung. Tapi kalau udah sampai pangkat 2000-an siapa yang mau ngitung kan? Oke, untuk nomor 9 katanya nilai X didefinisikan sebagai angka terbesar yang muncul pada pelemparan dua dadu secara bersamaan. Probabilitas mendapatkan nilai yang X yang paling besar adalah 3. X paling besar adalah 3, berarti X yang masih memungkinkan adalah 1 atau mungkin 0 juga masih boleh ya. Emang ada 0? Sejak kapan dadu ada 0? Nggak ada ya. 1, 2 sama 3. Oke, so ini langsung kita bikin tabelnya aja ya, ruang sampelnya. Kalau misalkan dadu pertama, ini dadu pertama, sebenarnya masalah mana yang dadu pertama sih nggak ada masalah. Dadu 1 ini dadu 2, atau kebalik juga nggak ada apa-apa. Dadu 1 1, dadu 2 1, maka yang paling muncul angka paling besar ya 1. Kalau yang ini 2, 3, 4, 5, 6. 1 sama 2 ya 2, 2 sama 2 ya 2, 3 sama 2 ya 3, 4 sama 2 ya 4, 5 sama 2 ya 5, ini 6. Kemudian kalau kita lanjutin ini 3, 4, 5, 6, ini ya 3, 4, 5, 6. Terus kemudian ini 3, 4, 5, 6. Terus ini 4 ya kan. Ini kan 4 ya berarti ya, 4 sama 3, 4, 5, 6. Terus kemudian 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Kurang lebih seperti ini ya gambar ruang sampelnya. Coba saya cek ulang lagi. 1, 2, oke. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 4, 5, 6. Oke, yaudah pas. Dan diminta adalah X paling besar sama dengan 3. Jadi kalau X nya 1 itu boleh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata untuk N yang X nya ini ya, atau kejadian X ini ada atau N kejadian A ini ada 9 dan semestanya ada 36. Maka peluang kejadian A atau nilai X itu paling besar 3, jawabannya adalah 9/36, yaitu adalah 1/4. So ya easy ya, jawabannya adalah yang D. Kalau soal seperti ini sebenarnya mungkin harus hati-hati ya dalam pengerjaan soalnya, karena kalau misalkan sampai salah tangkep, walaupun mungkin soalnya gampang, jawabannya bisa jadi salah.
Oke, so hati-hati dalam mengerjakan soal yang seperti ini ya. Sebenarnya semua soal sih ya, kalau kalian baca ya harus hati-hati, jangan sampai keliru ketika membaca karena keliru membaca tuh jadinya mempunyai pendekatan yang berbeda ya. Oke, kita lanjut untuk nomor 10 ya. Nomor 10 katanya punya persamaan X tambah AY sama dengan B, kemudian 2X ditambah BY itu sama dengan A, dan 3X ditambah dengan ABY itu sama dengan 4. Nah, ternyata ada 3 persamaan. Ditanya nilai A adalah A tambah B. Nah, berarti kalau misalkan cuma 2 seperti ini dan ini dijumlah, so bisa kita pastikan kita harus nyari nilai A sama B-nya secara benar. Ya, maksudnya secara angka. Beda sama yang di nomor 1 ya. Nomor 1 tuh nomor berapa tuh? Kalau misalkan kita cari A tambah C per B, maka karena berhubung ini kita pembagian, maka berarti kalau kita rubah dalam variabel tertentu aja, selama variabel atas dan variabel bawahnya sama ya udah bisa dicoret dan hasilnya berupa angka. Tapi karena berhubung ini tidak dibagi, bisa kita pastikan kita harus nyari nilai A dan nilai B-nya. Oke, berarti kira-kira ngerjainnya gimana nih? Sebenarnya ini ada beberapa cara ya kalau misalkan kita kerjakan. Kalau kita bikin 1 dan 2 terlebih dahulu, karena kalau kita lihat 1 sama 2 kalau kita hubungkan dengan 3 itu sebenarnya bisa ya. Ini AY sama dengan B, kemudian 2X tambah BY sama dengan A. Maka kalau misalkan ini kita tambahkan, jadinya adalah 3X tambah A tambah B dari Y sama dengan A tambah B. Nah, dari sini kalau kita hubungkan, ini persamaan keempat lah ya kalau kita bisa bilang ya. Nah, ini persamaan keempat, dan dari persamaan keempat dan ketiga, kalau misalkan kita ini ya, 3X ditambah dengan A tambah B dari Y sama dengan A tambah B. Nah, dengan persamaan ketiga dan keempat, ketiganya ya, 3X ditambah dengan A kali B kali Y, seperti ini sama dengan 4. Maka dari sini kita cari ya, atau kita temukan bahwa dari sini sebenarnya udah ketahuan ya, karena berhubung ininya sama, berarti bisa kita pastikan ini akan bernilai sama. Berarti dari sini kita bisa bilang A tambah B itu sama dengan A kali B. Kemudian dari sini juga udah ketahuan nih, dari sini A tambah B sama dengan 4. Ya udah ketemu dong jawabannya. A tambah B itu sama dengan 4. Ternyata dengan menggunakan cara yang ini, kita nggak perlu harus nyari nilai A sama B nya secara langsung. Ternyata udah ketemu nih, A tambah B nya sama dengan 4 ya. Nah, jadi langsung jawabannya adalah yang C. Tapi kalau misalkan kalian mau cari nilai secara realnya ya silakan, tidak ada masalah. Karena mungkin ada yang berpikiran seperti ini, kita ngerjain nomor 1 sama nomor 2 kita eliminasi ya, itu boleh. Mungkin eliminasi dari X tambah AY sama dengan B, terus 2X ditambah dengan BY sama dengan A. Terus kemudian kalau ini kita kali 2 kali 1 ya disilakan aja, nggak ada masalah. 2AY sama dengan 2B, terus ini 2X tambah BY itu sama dengan A, maka langsung kita kurangkan, berarti 2A kurang B dari Y itu sama dengan 2B kurang A ya. Nah, cuman ya kalau misalkan kalian mau lanjutin entah bagaimanapun caranya ya, sebenarnya kan kalau ada persamaan itu kan gak wajib yang namanya harus menghilangkan. Tapi biasanya kalau kita cuma punya 2 persamaan dan 2 variabel, ya berarti kalau persamaannya lengkap ya langsung aja kita kerjakan. Tapi ternyata malah kita hubungkan 1 dan 2 nya ini langsung kita tambahkan, membuat sebuah persamaan yang keempat, dan ternyata persamaan keempat dan persamaan ketiga ini ada hubungannya. Dan langsung kita temukan jawabannya A tambah B itu sama dengan 4. Terkecuali kalau misalkan kalian mau cari nilainya berapa nih ya. Nah,
Jadi kalau masalah yang ini, karena sebenarnya ini juga ada clue, juga ada tambahan juga ya. Kita kan pakai asumsi pendekatan. Karena kan bisa jadi ketika kita kerjakan A sama B ini ya, bisa jadi nggak sama, bisa jadi nggak sama ya. Jadi karena kita di sini kita punya yang namanya 4 variabel ya. Oke, ada variabel X, Y, A sama B. Dan biasanya kalau untuk ada 4 variabel nih ya, maka kita butuh yang namanya 4 persamaan. Tapi ternyata di soal ini kita cuma punya 3 persamaan. Nah, dari yang sini kita pakai asumsi. Nah, jadi karena berhubung ini nilainya apa namanya 3 sama nih. ah, 3x ditambah bla 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 y sama dengan a tambah b, terus 3x ditambah a kali b kali y sama dengan 4. Kita pakai pendekatan yang namanya ya udah, karena berhubung ini nilai x-nya pasti sama sama semua kan. Kalau kita masukin x-nya 2, ini pasti 2, ini 2. Ya nanti ini kita masukin 2, kita masukin di sini 2. Begitu juga y-nya. Nah, cuman kan ini ada kemungkinan pertama ya. Nah, jadi kemungkinan pertamanya adalah A tambah B itu sama dengan A tambah A kali B. Nah, kalau kasusnya kayak gini, maka hubungannya ya A tambah B ini sama dengan 4, itu masih bisa. Tapi kemungkinan kedua adalah A tambah B itu tidak sama dengan A kali B. Terus kemudian berarti bisa kita pastikan juga bahwa A sama B itu kalau ditambahin tidak akan sama dengan 4. Nah, kalau misalkan untuk yang nomor 2 mungkin ya, kalau kalau kita nggak mau ribet mikirnya, ya jawabannya langsung aja ya, yang versi yang pertama. Karena dari sini udah ketahuan banget A tambah B sama dengan 4 ya. Oke, so seperti itu untuk nomor 10, dan kita akan lanjutkan soal nomor 11.